Para penonton kalian Kompas TV dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita melanjutkan sesi ketiga berbincang-bincang dengan Kiai Haji Misbahul Munir. Tetapi terlebih dulu kami sampaikan bahwa Sahur Time masih menunggu donasi Anda di dakwah peduli COVID-19 di nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda atau melalui situs kitabisa.com atau juga bisa dengan memindai QR Code yang ada di layar televisi Anda. Pak Kiai, tadi sudah dijelaskan tentang riya dan juga hasud. Nah, tadi juga ada ujub. Nah, sebelum nanti kita akan membacakan sesi pertanyaan penonton, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang ujub itu apa, Kiai? Baik, Kang Amin. Jadi ujub itu bangga dengan dirinya. Mungkin karena ketampanannya, kecantikannya, ilmunya, ibadahnya. Jadi merasa dirinya itu bersih, orang lain kotor. Merasa dirinya suci, orang lain banyak dosa. Itu ujub itu. Awas, jangan sampai kita semua terkena penyakit ini. Penyakit hati yang paling parah dan banyak menghinggapi kita adalah merasa suci, orang lain kotor. Merasa bersih, orang lain banyak dosa. Dan ingat, iblis itu diusir oleh Allah dari surga bukan karena dosa yang lain, tetapi karena dosa ujub. Nah, kan Kiai, tadi tema kita hari ini adalah membersihkan hati. Nah, kalau kita nggak boleh merasa hati kita bersih, terus buat apa dibersihkan? Kan seperti orang mengelap kaca rumah misalnya biar bersih, kaca saya bersih rumahnya. Nah, ya baik, gimana? Jadi sebenarnya yang dilarang itu merasa bersih. Kalau kita harus membersihkan diri, taqarrub kepada Allah, bagaimana sekiranya itu kita berikhtiar menjadi orang baik, harus Kang Amin, harus. Jadi jangan sampai kita ini yang tidak boleh adalah merasa suci, merasa bersih. Bagaimana iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, itu Adam diciptakan dari tanah. Gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik di antara kita ini. Oh, yang baik yang pakai surban, belum tentu. Surban bisa dipelajari, benar nggak? Ya, tapi yang begini jangan dikatakan kepada pedagang, Kiai. Ya. Nanti nggak laku dagangannya. Kan semua pedagang akan ngomong, barang ini yang paling baik, barang saya, barang sana kurang baik. Ini berbicara hati, Kang Amin. Ini bukan dagangan, ya. Berbicara hati. Jaga hati kita. Jangan sampai kita punya perasaan situ. Malah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jadi kalau kita menyebut Syekh Abdul Qadir itu disebut radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi. Itu tradisi kita, ya. Sama seperti cara penyebutan para aulia, para sahabat juga, ya. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an itu pernah menyampaikan begini, kun indallah khairun nas. Kun, jadilah kamu sekalian, indallah, menurut Allah, khairun nas, yang terbaik. Bagaimana ibadahnya yang rajin, puasanya yang rajin, tahajudnya yang istiqomah, sedekahnya yang banyak. Kun indallah khairan nas. Jadilah orang menurut Allah orang terbaik. Tapi wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Ini penting ini. Penting, merasa banyak dosa itu penting. Jadi demikian juga kita merasa, ya Allah saya banyak dosa. Ya Allah saya banyak khilaf. Ya Allah. Jadi merasa dirinya itu banyak dosa. Bagus itu. Jadi kalau kita ketemu dengan siapapun, jangan sampai merasa lebih baik. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena orang baik itu ditentukan dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mati membawa iman atau tidak. Berarti ini berlakunya sampai panjang nanti kita meninggal. Kan tidak ada yang tahu kita. Jadi beda dengan yang awal tadi, kita ketika melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi baik, itu kan boleh. Ya. Nah, tetapi kemudian kita tidak boleh merasa menjadi lebih baik daripada orang lain. Merasanya itu. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu apakah kita ini husnul khotimah, mati dengan membawa iman atau tidak. Karena itu kalau melihat anak kecil kita katakan, kamu yang lebih baik, Dek. Kenapa?
dosanya sedikit. Benar nggak? Ketemu sama orang yang lebih tua, bapak yang lebih baik kenapa? Ibadahnya lebih banyak, wong saya masih muda. Ya, tapi jangan dibalik ya, nanti Kiai, anak-anak bilang ke orang tua, bapak itu berdosanya udah banyak, kita kan masih dikit. Nah, gitu ya. kalimat ini nggak boleh. Ini perasaan kita harus dibangun ini. Ketemu sama orang alim misalnya Kang Amin ya. Oh, yai yang lebih baik kenapa? Ilmunya lebih banyak. Sebaliknya saya melihat orang bodoh. Ini lebih baik kenapa? Ya maklum dia nggak ngerti agama. Jadi kita mengatakan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Subhanallah. Kalau kita menghormat orang lain, kamu yang lebih baik, lebih baik. Itu tandanya kita orang mulia. Karena kita memuliakan orang lain. Tapi kan nggak boleh kemudian, ya udah kalau gitu bodoh aja kan. Biar kita nggak tahu. Jadi begini. Tak ada memang kalimat itu keluar. Ah ya Kiai, kalau sama-sama nggak jelas, sama-sama nggak jelas ya kira-kira. Ya ngapain kita ibadah? Wong yang ahli ibadah belum tentu baik. Yang nggak ibadah juga belum tentu nggak baik. Jadi begini Kang Amin. Orang yang ahli ibadah belum tentu masuk surga. Benar nggak? Ya. Karena yang memasukkan surga adalah Allah. Yang rajin ibadah belum tentu masuk surga. Apalagi ente yang nggak pernah sholat. Paham? Yeah. Yang rajin kerja belum tentu kaya. Sampean kerja nggak? Kerja. Yeah. Belum tentu kaya. Apalagi yang pengangguran. Karena itu fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada orang yang berbuat baik. Ya, ada pertanyaan dari pemirsa. Jadi bagaimana cara kita itu menghindari penyakit ujub ini agar kita tidak menjadi orang yang mengagungkan diri kita sendiri, memamerkan, membangga-banggakan diri kita sendiri meskipun kita selalu berusaha menjadi lebih baik, kita selalu berusaha beribadah. Kira-kira gimana itu caranya, Kiai? Sebenarnya sederhana. Tetap kita ahli ibadah, tetap berbuat baik, silahkan. Diperintahkan loh. Diperintahkan oleh Allah. Apa perintah Allah? Ayo berlomba-lomba dengan kebaikan. Tetapi tetap kita harus punya hati. Bahwa kita ini baik atau tidak baik itu ditentukan oleh akhir hidup kita. Saya khawatir Kang Amin, naudzubillah. Orang yang katanya itu bajingan tengik, gak beres hidupnya, dosa. Jangan-jangan ketika mau meninggal, dia berbuat baik, bertobat. Ayo, siapa yang mau ngalang-ngalangin Allah? Tapi sebaliknya, naudzubillah. Sejak kecil dia menjadi orang baik, ahli ibadah, mau mati kurang sehari, ternyata kemudian dicabut imannya oleh Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak bawa iman. Siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Inilah sifat penting. Tujuannya untuk apa? Untuk agar kita ini tawadhu, rendah hati. Lo orang tawadhu nggak bakalan rendah kita, enggak. Saya menghormat Kang Amin. Nanti Kiai Misbah turun derajatnya menjadi kiai. Enggak. Saya kiai misalnya, hormat kepada guru. Oh jangan-jangan nanti turun derajat kekiaiannya gara-gara menghormat guru orang tua. Enggak. Bal rafa'ahullah, bahkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan. Man tawadhu'a, barang siapa tawadhu, rafa'ahullah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu Kang Amin. Jadi intinya agar kita tidak masuk ke dalam sifat ujub tadi, kita tidak tercemar oleh ujub tadi, mungkin kita perlu tawadhu gitu Kiai ya. Ya. Jadi kita tetap berusaha menjadi baik, tetapi kita tidak pernah merasa menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Ya, kira-kira demikian. Oh, oke. Para pemirsa sekalian, sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, kami tetap menunggu donasi Anda di dakwah peduli COVID-19 di nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda, atau bisa melalui situs web kitabisa.com, atau dengan memindai QR Code yang ada di layar televisi Anda. Terima kasih, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.